Ya, baik rekan-rekan, ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian. Setelah itu nanti akan saya tunjukkan demonstrasi bagaimana rangkaian dari motor ini bisa kita kontrol dengan HP. Ya, jadi di sini rangkaiannya sederhana, kita menggunakan Arduino yang kita hubungkan dengan komputer. Ini port COM dari komputer. Kemudian di sini ada driver motor L298, kita hubungkan ke Arduino dan kemudian kita tambahkan motor yang nanti akan menggerakkan kamera ya. Motor ini dilengkapi dengan encoder sehingga kita bisa mengetahui posisi dari kamera yang sudah digerakkan. Di sini saya menggunakan tampilan serial monitor untuk menunjukkan posisi dari kamera yang nanti saya baca dari posisi encodernya. Untuk HP-nya seperti ini, ya ini tampilan HP-nya. Saya akan tunjukkan bagaimana memprogram tampilan ini sehingga kita bisa mendapatkan kontrol ya. PWM ini adalah kontrol kecepatan. Posisi ini adalah kita ingin posisi berapa dari minimum sampai maksimumnya ya, maksimal posisinya. Kemudian encoder ini kita terima datanya dari Arduino yang kita gunakan untuk melihat posisi ya, posisinya sampai di mana. Ya, ini saya akan tunjukkan demonya ya. Jadi saya ingin PWM-nya kita atur dulu. Kita buat PWM-nya sebesar 200 ya, sekitar 200-an. Kita ingin posisinya ada di tengah, sekitar 4000-an. Ini 4000 pulsa, 4000 encoder gitu ya. 4160. Ini maksimumnya saya batasi 8000. Tergantung nanti pada saat dijalankan kita nanti bisa catat dari minimal sampai maksimal. Misalkan 10.000, maka nanti tinggal kita ubah ya nilainya. Ini saya harus buka ini limit switch ini untuk membatasi gerakan kamera. Jadi kita letakkan di ujung-ujung, selain untuk membatasi gerakan kamera juga untuk mengamankan. Jadi nanti kalau motornya menabrak limit switch ini, dia tidak bisa maju lagi ya, tapi dia bisa balik. Ya, ini posisi balik, jadi dia masih bisa muter. Begitu juga kalau limit switch 2 ini di ujung yang lain, kalau ketabrak maka motornya sudah tidak bisa lagi maju ya, harus mundur ya, harus berbalik. Nah, ini karena sudah berubah posisinya, ini saya buka posisinya. Nah, sekarang bisa jalan harusnya. Ini saya aktifkan ya, jadi terlihat kecepatannya agak pelan, saya buat 255 saja biar maksimum. Ya, kita lihat posisi motor bergerak perlahan-lahan gitu ya. Kita coba lihat nanti kalau sampai 4160 motornya akan melambat dan akan bisa berhenti ya. Memang kontrolnya belum betul-betul presisi dan belum bisa berhenti dengan cepat karena kontrolnya sederhana saja ya, hanya membandingkan ya. Kecuali nanti dalam pengembangan mau memasang kontrol PID ya, kita bisa kembangkan nanti. Tapi saat ini kita hanya melihat saja, kalau nilainya lebih ya kita majukan, kalau nilainya lebih artinya target posisi lebih rendah daripada posisi realnya ya berarti mundur gitu ya. Kalau masih kurang berarti maju gitu. Nah, ini 2500, 2690, kita lihat ini encoder yang diterima oleh HP ya. Jadi HP menerima data melalui komunikasi MQTT. Apa itu komunikasi MQTT akan saya jelaskan nanti. Ini 3741, terlambat satu looping ya. Jadi di hardware dulu baru kemudian diterima di HP gitu ya. Nah, ini sudah mendekati nilai posisinya. Saya ingin 4160. Ini lebih ya, karena seperti tenaganya terlalu besar sehingga dia maju lebih banyak ya, tapi nanti dia akan mundur lagi. Kita bisa atasi kelemahan ini dengan mengurangi PWM-nya ya. PWM-nya bisa diatur lebih kecil sehingga begitu sudah mendekati posisi akhirnya
kecepatannya akan berkurang. Ya, ini kecepatannya terlalu banyak sehingga berayun ya seperti ini, ya swing gitu ya seperti ini. Nah, kita bisa kurangi misalnya menjadi PWM-nya menjadi 200 misalnya atau 150, ini saya kurangi menjadi 150. Nah, 140 maka tidak terlalu berayun ya karena tenaganya sudah tidak terlalu besar. Nah, sekarang akan saya rubah lagi posisinya. Saya ingin misalnya berapa? 7000 gitu ya saya, atau kurang dulu ya, ini saya buat posisinya 2000-an. Posisinya yang saya inginkan target 2000. Nah, nanti encodernya akan mengirimkan data yang mendekati 2000 ya. Berarti itu motor ini kalau dia maju dia akan berputar searah jarum jam, kalau dia mundur dia akan berputar berlawanan jarum jam. Nah, ini posisinya mundur, maka dia harusnya nanti berputar berlawanan jarum jam. Ini posisinya agak terlambat, jadi responnya kurang cepat sehingga putarannya agak kurang ya responnya. Tapi ini kita bisa tingkatkan saja PWM-nya supaya responnya lebih cepat. Nah, ini mulai berbalik ya, mulai berlawanan jarum jam karena arahnya mundur ya. Ini harus mundur maksud saya harus ke kiri gitu ya, mundur itu ke kiri. Nah, ini mulai ke kiri seperti itu. Serial monitor ini saya gunakan untuk menampilkan data encodernya ya. Jadi data encoder itu selain dikirimkan ke MQTT broker, juga ditampilkan di serial monitor ya seperti itu. Nah, ini mulai bergerak berlawanan jarum jam, encodernya juga mulai berkurang pulsanya. Jadi kalau berlawanan jarum jam encodernya berkurang nilainya, kalau searah jarum jam encodernya bertambah ya nilainya. Dengan demikian kita bisa melihat posisinya ya dari data encoder. Nanti kita buat 7000 ya, setelah 2000 tercapai kita coba nilai 7000. Nah, begitu mendekati nilai 2000 kita bisa buat PWM-nya kita kecilkan, jangan terlalu besar ya, kita buat 150 saja supaya tenaganya tidak terlalu besar ya, sehingga ayunannya tidak terlalu lebar ya. Kemudian kita coba untuk ke posisi 7000 ya. Ya, kita akan lihat bagaimana pergerakan dari motor ya. Ya, kita coba lagi untuk posisi 4500 ya.
Ya, seperti itu ya. Kita akan lihat bagaimana cara pembuatannya ya.